Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Ayu Media Indonesia. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tata cara cek kuota jumlah siswa untuk senam PTN 2022 dan bagaimana melakukan perbaikan akreditas sekolah yang jika terdapat kekeliruan antara akreditas sekolah yang ada di sekolah kita masing-masing dan terjadi perbedaan akreditas yang ada di websitenya LTMPT. Nah, di tutorial kali ini kita akan membahas ada empat pembahasan. Yang pertama itu kita akan membahas bagaimana cek kuota jumlah siswa senam PTN. Yang kedua nanti kita akan memperbaiki akreditas sekolah jika nanti terjadi ada kesalahan atau ketidakcocokan. Dan yang ketiga ini nanti kita akan menginformasikan link-link terkait dengan bagaimana cek kuota dan perbaikan akreditas sekolah. Dan yang keempat, nanti kita akan menerapkan nomor kita untuk kendala-kendala yang dihadapin pada saat melakukan cek kuota dan perbaikan akreditas sekolah. Nah, yang pertama kita akan mengecek kuota jumlah siswa senam PTN. Jadi seperti yang sudah disampaikan di websitenya LTMPT, bahwasannya penginformasian untuk kuota sekolah untuk senam PTN atau untuk jatah siswa eligible itu sudah diumumkan per tanggal 28 Desember 2021 kemarin. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana tata cara untuk mengeceknya. Nah, untuk mengecek kuotanya itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama nanti menggunakan data nama sekolah, yang kedua dengan menggunakan data NPSN sekolah, dan yang tiga ini kita akan menginformasikan kalau seumpamanya kita tidak tahu NPSN sekolah kita, bagaimana tata cara mencari NPSN di sekolah kita. Nah, kita akan sampel yang pertama. Kita akan mengecek kuota jumlah siswa kita dengan menggunakan data nama sekolah. Nah, yang pertama kita akan kunjungin di sini kalau seumpamanya ini di awal kita ketikkan Google dahulu. Nah, di sini kita ketikkan LTMPT. Nah, di halaman paling atas ini website resmi LTMPT kita klik dan posisinya ada di Senam PTN 2022. Nah, kita gulir di bagian paling bawah atau kita bisa langsung klik kuota siswa di sini atau juga bisa kita gulir ya, ini di posisi bagian paling bawah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, pencarian untuk kuota itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan data nama sekolah dan yang kedua menggunakan NPSN sekolah. Nah, untuk penggunaan nama sekolah kita harus mengklik pencarian berdasarkan lokasi. Nanti akan kita cek lokasi sekolah kita di provinsi mana dan di kabupaten kota mana, nanti kita tinggal pilih nama sekolah. Contoh di sini saya mencari berdasarkan nama sekolah ya. Jadi kita pilih lokasinya dahulu. Di sini kita pilih Sumatera Utara umpamanya. Nah, di sini kita pilih Kabupaten Langkat ya. Misal kita pilih Kabupaten Langkat. Nah, di sini adalah nama-nama sekolah yang ada di Kabupaten Langkat ya. Yang ada di Kabupaten Langkat sini udah muncul dari mulai SMK swasta ada, SMK negeri ada, SMA negeri ada, SMA swasta juga ada ya. Begitu juga dengan madrasah aliyah negeri dan madrasah aliyah swasta. Nah, untuk madrasah aliyah negeri ini ada contohnya di sini. Di sini contohnya ada yang madrasah aliyah negeri, kita cek madrasah aliyah negeri. Nah, di sini ya, ini ada Mas, ada Man. Contoh ini ada Mas Haja Siti Julaiha, Mas Nurul Amal Kuala. Di sini juga ada Man 1 Langkat, Man 2 Langkat. Jadi data-data sekolah ini adalah data SMA negeri swasta, SMK negeri swasta, dan madrasah aliyah negeri swasta yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan juga yang berada di Kabupaten Langkat ya, atau kota yang dimana kita ingin cari. Nah, kita coba cek di sini. Coba saya cari ya madrasah aliyah Al-Uswah seumpamanya. Nah, ini ya madrasah aliyah Al-Uswah. Kita cari. Nah, di sini langsung ditemukan ya. Nama sekolahnya ada madrasah aliyah swasta Al-Uswah. NPSN-nya ini ada 69725463. Akreditas sekolah ini A. Presentasi kuota ini 40% ya, karena memang sistem dia kalau akreditasnya A itu 40% dan yang nanti akreditasnya B itu 25% dan selebihnya itu 5%. Nah, kalau di sini akreditasnya A sehingga dia kuotanya 40%. Nah, di sekolah Mas Al-Uswah ini jumlah siswanya itu hanya ada 66 dan satu jurusan aja.
Jadi jurusannya MIPA 66, jadi 66 40%-nya itu menjadi 27. Jadi untuk Mas Al-Uswah ini diperbolehkan siswa senam PTN didaftarkan sebanyak 27 siswa atau 40% dari jumlah siswa, yaitu 66. Atau nanti biasanya sering disebut juga 27 ini adalah siswa eligible ya. Siswa yang sudah diurut berdasarkan prestasi, dan jika nanti prestasi atau nilai rapotnya sama maka akan dilihat lagi ketercapaian atau kepemilikan sertifikat-sertifikat juara lomba. Nah, ini untuk yang pertama, bagaimana mengecek kuota siswa senam PTN melalui nama sekolah, dan yang kedua kita akan mengecek dengan menggunakan data NPSN sekolah. Nah, kalau seumpamanya kita mengalami kesulitan untuk mencari data NPSN sekolah kita tidak tahu, sebetulnya bisa dilihat di berkas-berkas dari sekolah kita ya, baik itu di ijazah, SKHU, di rapot atau di surat-surat keterangan kita dari sekolah. Di sini contoh seumpamanya kita cari NPSN MA Al-Uswah umpamanya, Kuala Langkat. Nah, di sini akan muncul ya, di sini akan muncul nama Mas Al-Uswah, NPSN-nya di sini ada, alamatnya juga ada lengkap. Nah, di sini coba kita kopikan NPSN-nya. Nah, kita di sini akan mencari kuota sekolah itu berdasarkan NPSN sekolahnya. Nah, di sini kita buka lagi seumpamanya Google, kita ketik LTMPT. Nah, di sini kita buka website LTMPT-nya, kita klik senam PTN dan kita pilih yang kuota sekolah NPSN Kuala Langkat. Nah, ini NPSN-nya kita kopikan 69. Nah, ini muncul ya. Jadi kita carinya berdasarkan NPSN, kita tinggal ketikkan NPSN. NPSN ini bisa kita cari di internet atau juga bisa kita lihat di data-data sekolah kita seperti rapot atau surat keterangan-keterangan yang ada di sekolah kita yang diberikan kepada kita. Nah, ini yang tutorial pertama ya, bagaimana cara mengecek kuota jumlah siswa senam PTN melalui nama sekolah dan juga melalui NPSN sekolah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu memperbaiki akreditas sekolah. Jadi jika nanti seumpamanya akreditas sekolah ini tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita, contoh seumpamanya Al-Uswah ini adalah akreditasnya A, tetapi di sini tertulis akreditasnya B, sehingga kita harus melakukan komplain ya, supaya memang nanti jumlah siswa eligible-nya itu lebih besar sampai di 40% kalau dia A, sedangkan kalau dia B nanti bisa di 25%. Jadi siswa akan dirugikan dan sekolah juga akan dirugikan. Sehingga kalau di sini posisinya B, padahal sesungguhnya sekolah kita akreditasnya A, itu kita bisa melakukan pengaduan di websitenya Ban SM. Nah, untuk melakukan pengaduannya ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus menyiapkan dulu sertifikat akreditas kita. Ini ada contoh ya. Contoh sertifikat akreditas yang baru dilakukan akreditas di bulan 10 kemarin ya, di tanggal 18 bulan 10 2021. Nah, di sini posisinya adalah A ya. Nah, yang kedua, kita juga harus kalau seumpamanya kita tidak memiliki sertifikat akreditas sekolah, kita harus melakukan download akreditas sekolah di website Sispena. Contoh seumpamanya kita tidak memiliki data akreditas ini, karena kita belum memiliki surat akreditas ini, sehingga kita harus download di akunnya di websitenya Sispena Ban SM. Nah, ini contoh ya, ini adalah dashboard dari Ban SM Sispena ya, Ban SM Sispena. Ini loginnya nanti bisa ditanyakan ke operator sekolah atau bisa diminta ke operator sekolah, yaitu biasanya loginnya dengan menggunakan NPSN untuk username-nya dan passwordnya itu adalah NPSN juga. Nah, contoh kita contohkan ya. Di sini kita klik Google dulu seumpamanya. Nah, di sini kita klik Sispena. Nah, di halaman pertama ini kita klik Sispena dan kita di sini ketikkan NPSN kita dan password sekolah kita ya. Untuk mengetahui NPSN dan passwordnya ini bisa ditanyakan di operator sekolah ya, karena biasanya yang berhak untuk melakukan
klaim atau pengaduan akibat ketidaksesuaian akreditas ini bukan siswa tetapi sekolah. Tetapi kita akan ajarin kepada siswa nanti jika seumpamanya kita ingin membantu operator sekolah untuk mengklaim atau melakukan pengaduan supaya akreditas kita ini dirubah sesuai dengan kondisi yang ada sehingga siswa tidak dirugikan. Nah, di sini kita klik sign in ya untuk masuk. Nah, pada saat kita klik sign in maka akan muncul dashboard dari akreditas dari sekolah kita ini, ada Mas Aluswa. Dan di sini ada download sertifikat. Kita tinggal klik, proses beberapa detik, dan ini adalah sertifikat akreditas kita yang kita download dari websitenya Sispena tadi ya. Nah, ini websitenya Sispena ini. Kita kembali lagi. Nah, ini Sispena SM. Kita masukkan username kita yaitu NPSN, dan biasanya password standar itu juga sama ya, NPSN. Nanti kita klik sign in. Nah, untuk password ini supaya tidak bisa diakses orang, nanti kita bisa melakukan ganti password ya. Di sini ada ganti password. Oke, jadi kita sudah memiliki sertifikat akreditas kita. Kita akan melakukan pengaduan akibat dari ketidaksesuaian data akreditas yang ada di sekolah dengan data akreditas yang ada di websitenya LTMPT. Kalau seumpamanya di sini A 40%, kalau seumpamanya di posisi sekolah kita A tetapi di sini tertulis B sehingga di sini persennya menjadi 25%, maka sekolah dan siswa itu akan dirugikan karena jumlahnya akan lebih rendah sehingga kita harus melakukan pengaduan. Nah, kita akan masuk ke tutorial yang kedua, yaitu lakukan pengaduan ketidaksesuaian data akreditas. Nah, untuk alamat website pengaduannya ini di nomor 3 ini ya, http://ban.sm.kemendikbud.go.id pengaduan. Ini kita copy aja. Kita copy dan kita pastekan. Di sini kita pastekan. Nah, ini adalah form pengaduan untuk data akreditas. Sehingga nanti dalam waktu beberapa hari aja posisi nanti di websitenya LTMPT ini maka akan berubah ya. Nah, ini di sini akan berubah, yang tadinya seumpamanya di sini B udah kita lakukan pengaduan dengan membuktikan bahwasanya akreditas kita adalah A, nanti kelang beberapa hari ini akan berubah menjadi A. Coba kita akan melakukan pengaduan ya. Pertama di sini nama lengkap lapor, seumpamanya yang melaporkan ini atas nama kepala sekolah seumpamanya. Kita ketikkan aja. Ini sampel aja ya. Nomor HP-nya nah, ini emailnya kita masukkan seumpamanya NPSN-nya tadi kita masukkan di sini. Nah, di sini kita ambil sertifikat scan tadi ya, kita telusurin. Nah, di sini kita tinggal cari ya. Di sini kita tinggal cari akreditasnya. Nah, di sini ini ada contoh akreditasnya, sertifikat akreditas kita masukkan. Nah, di sini akan masuk. Nah, untuk tahun 2020-2021 itu sertifikat akreditas hanya terdapat halaman depannya aja ya, halaman belakangnya itu tidak ada. Dan silakan diuraikan masalahnya dari yang kita hadapin. Contoh uraian masalah adalah data akreditas sekolah kami adalah terakreditasi dengan kategori A ya, per tanggal akreditas. Kita cek aja di sini tanggal akreditasnya adalah 18 Oktober 2021. 18 Oktober 2021. Sedangkan data akreditas yang ada di website LTMPT masih menggunakan data akreditas yaitu dengan kategori B. Mohon
bisa diupdate data akreditas sekolah kami. Nah, jika sudah diisi semua, ini kita tinggal klik kirim ya, sehingga nanti data ini akan terkirim di websitenya BAN-SM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, dan kita tunggu beberapa hari ke depan untuk memastikan bahwasanya data yang tadi awalnya di sini B ini akan berubah menjadi A. Nah, itu sedikit panduan bagaimana tata cara melakukan pengaduan data akreditas sekolah. Nah, untuk tutorial berikutnya, ini bisa dilihat untuk website-website terkait dengan yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu cek kuota jumlah siswa senam PTN dan perbaikan akreditas kita. Dan jika ada kendala untuk siswa yang ingin mengetahui jumlah siswa senam PTN-nya dan untuk operator sekolah yang ingin melakukan perbaikan data akreditasnya, nanti bisa hubungin kita di nomor 0858 3000 9928 dengan kami dari tim Ayu Media Indonesia. Dan terkhusus untuk seluruh siswa SD, SMP, SMA, dan terkhusus untuk siswa SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jalur senam PTN atau jalur SBMPTN, kita memberikan kode diskon terkait dengan siswa yang akan mengikuti UTBK SBMPTN. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Ruang Guru. Jadi setiap pembelian di Ruang Guru, mau paket belajar apapun, itu akan didiskon lebih dari 50% sampai dengan 70% dengan menggunakan kode diskon Ayu Media. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat, mohon bantuan untuk like, comment, share, and subscribe. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.